Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sekali lagi, sebuah penghormatan bagi kami ada di tempat ini beribadah bersama dengan jemaat di sini, karena setiap kesempatan untuk beribadah bahkan dipercayakan dalam pelayanan itulah berkat yang luar biasa, dan kami mau selalu menanggapi undangan pelayanan Bapak Ibu. Dan terima kasih kembali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu Gembala di sini untuk kesempatan ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini saya agak terganggu pencernaan, tetapi ketika ibadah ini mulai, puji-pujian kita naikkan kepada Tuhan, dan saya mendengarkan kesaksian dari suami, juga motivasi. Saya bersyukur saya punya Tuhan yang besar, yang melebihi kemampuan secara manusia pribadi saya, sehingga kerinduan yang besar untuk menyampaikan suara hati Tuhan di tempat ini mengalahkan semua gangguan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesempatan pada pagi hari ini saya akan memberi renungan yang saya beri judul Belajar dari Pengalaman. Kita akan sama-sama untuk belajar dari Alkitab. Dan kesempatan ini saya akan membawa kita pada pelajaran kehidupan seorang raja yang bernama Yotam, Raja Yehuda yang ke-11. Kita akan belajar pengalaman dari kehidupannya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yotam adalah anak dari Raja Uzia yang hidupnya berakhir dengan tragis. Dia mati dengan penyakit kusta. Nah, kalau kita kemudian mempelajari Raja Yotam ini, kita akan dapati dalam dua kitab, 2 Raja-Raja 15 ayat 32 sampai 38, tetapi kita akan fokus di 2 Tawarik 27 ayat 1 sampai 9. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak raja-raja Yahuda sebelum Yotam gagal, dan saya pun kemudian mencari dan tertarik dengan Raja Yotam ini, yang ada juga yang katakan bahwa dia termasuk raja yang gagal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi Tuhan membawa saya kepada sisi lain kehidupannya, sehingga saya kemudian pada kesimpulan bahwa dia adalah raja yang berhasil. Dia tidak ikut-ikutan gagal seperti ayahnya Uzia atau juga raja-raja sebelum ayahnya. Mari kita kemudian melihat 2 Tawarik 27 ayat 1 bagian yang, atau kita langsung saja di ayat 2 bagian yang pertama. 2 Tawarik 27 ayat 2a. Perhatikan firman Tuhan bilang begini, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya, hanya ia tidak memasuki bait Tuhan. Ketika saya mempelajari ini, ada juga yang kemudian
tidak, ini menegaskan bahwa apa yang dilakukan ayahnya, sebuah kesalahan itu tidak dia lakukan. Yaitu kita akan dapatkan di dalam 2 Tawarik 26 ayat 16. 2 Tawarik 26, satu pasal sebelumnya, ini bicara tentang usia. Bapak Ibu akan kita dapati di sana, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Sebuah hal yang salah. Nah, apa yang ingin kita pelajari di sini? Hal-hal apa yang kemudian Yotam tidak lakukan, yang dikatakan oleh firman Tuhan merusak, berubah setia. Kalau saya dan saudara sudah kuat, dalam hal kata kalau kita sudah berhasil, kalau kita sudah diberkati, jangan tinggi hati, jangan menjadi sombong. Amin. Haleluya. Tetap lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bukan setiap perbuatan yang baik itu benar. Tetapi kalau kita lakukan hal yang benar, pasti itu baik. Baik mempersembahkan korban, Bapak Ibu, membakar korban. Tetapi bukan hal yang berkenan kepada Tuhan, tidak benar. Dan itu tidak diteladani oleh Yotam. Dalam hal ini, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kemudian kita merasa kita mampu, kita merasa kita berhasil, kita mengambil bahagian yang harus dikerjakan oleh hamba Tuhan. Kita mengambil tugas pelayanan, hak dari hamba Tuhan gembalamu. Ingat, engkau sebagai jemaat, sebagai domba, harus ikut apa yang dikatakan oleh gembalamu. Tahu menempatkan diri. Jangan kemudian mentang-mentang paling berperan atau paling banyak berkorban di dalam gereja ini, kemudian engkau mengambil alih gembala untuk perintah-perintah teman-teman yang lain. Tugas-tugas gembala itu seolah-olah kamu bisa lakukan mentang-mentang. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengatur di dalam pengembalaan, dalam sidang jemaat itu otoritas dari gembala. Tapi bukankah kadang-kala kita merasa kita sudah tahu, kita sudah berhasil dalam pelayanan yang lain, kemudian kita kemudian merasa kita punya hak untuk mengatur yang lain juga. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi domba harus tahu diri. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih, makanya usia ditegur. Dia mengambil alih tugas pelayanan yang bukan tugasnya sebagai raja. Dia ditegur, tapi melawan, dan akhirnya dia kena kusta. Nah, yang akan kita teladani, pertama, Yotam itu meneladani hal yang baik dan tidak meneladani hal yang tidak baik. Teladan yang akan kita ambil harus kita pilah-pilah. Yang baik kita ambil, karena ada teladan yang tidak baik. Amin. Nah, kita akan lanjut kemudian, menarik ketika saya membaca firman Tuhan ini, dan kemudian saya lebih dalam untuk mengerti firman Tuhan ini. Perhatikan ayat 1 dan ayat 8, 2 Tawarik 27. Ayat 1 bilang begini, Yotam berumur 25 tahun pada
pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Sadok. Ayat 8. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya memerintah di Yerusalem. Awal ketika saya membaca ini, Bapak Ibu, saya merasa bahwa ada pengulangan yang sebenarnya tidak perlu. Yang membedakan adalah ketika ayat pertama itu ada nama ibunya. Tetapi pada intinya ayat 1 dan ayat 8 itu bicara tentang umur dia sebelum menjadi raja, dan kemudian dia memerintah dan dia meninggal. Nah tentu Bapak Ibu, kalau firman Tuhan mencatat hal yang demikian, seperti silsilah misalnya, bukan hal yang percuma atau tidak ada artinya, atau secara kemudian kita bicara bahwa ini hanya sekedar basa-basi. Sekali lagi, setiap apa yang dicatat dalam firman Tuhan ada rahasia besar di sana. Mari kita perhatikan Bapak Ibu, bukan hal yang istimewa bagi saya dan saudara, sepertinya tanpa maksud, tanpa tujuan, tetapi ketika kita melihat dan kemudian kita mempelajari, sama-sama kita belajar, awali dengan Ahazia, raja yang ke-6. Dengan cepat saya akan membawa kita pada pembacaan raja-raja sebelum Yotam. 2 Tawarik 22, mundur lagi Bapak Ibu. 2 Tawarik 22 dan akan melompat-lompat ayat 2 sampai 3. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Perhatikan, nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Lompat ayat 4. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab, sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakannya. Roh Tuhan kemudian membawa saya untuk mencari tahu apa sebenarnya latar belakang sehingga Alkitab pun mencatat nama ibunya, yang di sini jelas-jelas menjadi penasehat, yang penasihatnya adalah hal-hal yang jahat. Perhatikan Bapak Ibu, siapa ibunya? Dikatakan di sana cucu Omri. Nah, kita lihat Omri ini siapa? 1 Raja-Raja 16 ayat 25 dan 30. Di situ dijelaskan bahwa Omri, juga Ahab bin Omri, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan melakukan kejahatan lebih dari orang-orang yang hidup mendahulunya. Jadi ada turunan jahat. Dan hanya setahun Ahazia memerintah menjadi raja, kemudian dia mati, dibunuh. Selanjutnya Yoas menjadi raja, menggantikan dia menjadi raja yang ke-8. Sebelumnya ada seorang wanita, tetapi kita melihat garis keturunan, kita memperhatikan 2 Tawarik 24 ayat 1. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kembali ada nama ibunya ialah Zibia dan dari Beersheba. Ayat 2, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Ayat 17 sampai 19. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala.
oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Dan akhirnya hal yang sama, Yoas mati terbunuh. Sebuah kisah tragis akhir hidupnya. Kemudian perhatikan di dalam 2 Tawarik 25, anaknya Amasya menjadi raja. Ayat 16 kita lihat, waktu Nabi sedang berbicara, berkatalah Amasya kepadanya, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah, apakah engkau mau dibunuh? Lalu diamlah nabi itu serta berkata, sekarang aku tahu, sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku. Amasya mati, dibunuh. Nanti kita akan lihat juga dalam pembacaan di rumah. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian saya akan membawa kita kepada raja selanjutnya, Raja Uzia, yang merupakan orang tua atau ayahnya dari Yotam. 2 Tawarik 26 ayat 1, Uzia waktu itu masih berumur 16 tahun, menggantikan ayahnya Amasya yang mati terbunuh tadi. Ayat 5, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Tetapi kita melihat ayat 17 ayat 9 sampai 19, tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas ketika dia membakar ukupan tadi saya sudah ungkapkan di depan. Mereka berdiri di depan Uzia dan berkata kepadanya, hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah, sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta di dahinya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia diasingkan, dan selama pengasingan itu Yotam yang kemudian menjadi raja menggantikan dia. Sementara kalau kita mempelajari hal ini Bapak Ibu, hubungan dengan Yoas tadi. Yoas umur 7 tahun melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Perhatikan kata selama, masih ada Yoyada imam pada waktu itu. Jadi dia melakukan kebaikan, melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan selama ada orang yang mendidik dia, menegur dia, imam yang membimbing dia. Hal yang sama kemudian kita perhatikan ketika Uzia juga melakukan hal yang sama. Dan perhatikan Uzia bahkan masih berumur 16 tahun. Dikatakan di Alkitab kalau kita lihat, ia masih, ada kata masih. Ada penegasan masih, berarti belum dewasa dan masih perlu selalu diajarkan dan didampingi. Jadi dua persamaan. Yang tadi Bapak Ibu Yoas umur 7 tahun, apalagi Uzia 16 tahun. Sebuah usia yang saya katakan tadi Bapak Ibu harus perlu ada pendampingan. Karena sekali lagi dikatakan dalam
pendidikan di dalam rumah dan juga pendidikan di luar rumah, di dalam gereja. Dan 16 tahun itu merupakan sebuah penggambaran bahwa ada batasan-batasan kita sebagai manusia untuk memerintah atau untuk hidup. Hidup itu berlangsung, pemerintahan itu berlangsung, ada batasan. Yotam 16 tahun, berarti usianya 41 tahun, kemudian dia meninggal muda. Dan saya percaya ketika Alkitab pun mencatat nama ibunya Yerusa anak Sadok. Saya itu orangnya penasaran, Bapak Ibu, memperhatikan firman Tuhan. Saya kemudian mencari Sadok itu siapa, dan saya menemukan bahwa Sadok itu adalah salah satu imam. Sehingga saya kemudian mengambil kesimpulan bahwa sebelum dia menjadi raja, bahkan selama dia menjadi raja, ada pendampingan dari ibunya yang merupakan orang yang baik. Amin. Bapak Ibuku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi lewat Raja Yotam, Alkitab ingin mengingatkan saya dan saudara, menjadi dewasa itu harus banyak mendengar nasihat yang baik dan mengisi hidupmu yang terbatas ini dengan mengikuti nasihat-nasihat yang baik itu. Amin. Haleluya. Tadi kita sudah lihat ada raja yang mengikuti nasihat yang tidak baik. Dia salah jalan, bahkan nasihat dari ibunya. Jadi Yotam meneladani apa yang baik dan tidak meneladani apa yang tidak baik. Kemudian ia mengikuti nasihat yang baik dan tidak mengikuti nasihat yang tidak baik. Nah, kalau kemudian kita lihat pada 2 Tawarik 27 ayat 2b, ini yang berapa kali saya dengar tentang Yotam bicara tentang hal yang gagal dalam hidupnya. 27 ayat 2b, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Menjadi kemudian landasan untuk renungan-renungan yang lain yang bilang bahwa Yotam ini tidak berhasil atau gagal. Tetapi kemudian saya melihat dari sisi yang lain. Pasti dalam 16 tahun dia memerintah, ada usaha dia untuk menegur, ada usaha dia untuk menasehati rakyatnya. Tetapi kenapa kemudian seolah-olah Yotam tidak berdampak bagi rakyat? Saya diingatkan Tuhan 1 Korintus 15 ayat 33. Di sana dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Rakyat masih pada sisi ini sebagai menganggap itu tidak berhasil disadarkan oleh Yotam. Yotam gagal membawa bangsanya pada pertobatan. Tetapi hal yang ingin saya tegaskan di sini, memang dia tidak berhasil menyadarkan
menyelamatkan atau membawa bangsanya kepada pertobatan, tetapi Alkitab menyaksikan bahwa ia berhasil mempertahankan imannya. Di sisi ini kita harus melihat keberadaan saya dan saudara ini penuh dengan kekurangan. Kita tidak baik dalam setiap hal kehidupan kita. Ada sisi kelemahan kita. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan saya kembali dibawa Tuhan ketika Allah mengaspirasi Lot di dalam 2 Petrus 2 ayat 7. 2 Petrus 2 ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot. Disebut di sana apa? Orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Awal ketika saya belum melihat tentang firman Tuhan ini, saya begitu mencap Lot itu tidak berhasil. Tetapi ketika saya mengerti firman Tuhan yang menyatakan bahwa Lot ternyata disebut menjadi bahagian orang yang benar, ketika dia berada di dalam lingkungan yang tidak baik, di dalam lingkungan yang jahat, tetapi dia masih bisa mempertahankan imannya. Sebagai orang yang benar, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, masihkah engkau bisa mempertahankan identitasmu di tengah suasana yang jahat, di tengah dunia yang jahat ini? Ketika engkau bisa mempertahankan itu, engkau akan disebut Allah, orang yang benar. Amin. Haleluya. Amsal 27 ayat 12 bilang begini, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman apa? Berjalan terus, lalu kena celaka. Belajarlah dari pengalaman-pengalaman sebelum kita. Dia melihat bagaimana raja-raja sebelumnya yang begitu baik akhirnya menjadi jahat karena begitu dekat dengan pergaulan yang jahat. Jadi kalau orang lain rusak, jangan ikut-ikutan rusak. Kalau orang lain jahat, jangan ikut-ikutan jahat. Jangan kemudian merasa sombong dan sok mampu untuk membetulkan mereka. Akhirnya kita yang jadi rusak. Jadi 3 hal yang kita pelajari. Yotam pertama meneladani hal yang baik, tidak meneladani hal yang jahat. Ia mengikuti nasihat yang baik, tidak mengikuti nasihat yang jahat. Yang ketiga, yaitu ketika kita tidak bisa mempengaruhi orang lain, jangan sampai kita terpengaruh oleh orang lain. Amin. Haleluya. Anak muda dengar, kalau engkau belum merasa cukup kuat, kalau engkau masih belum dewasa, masih dalam pendampingan, jangan bilang memenangkan jiwa dari pergaulan orang yang tidak seiman. Ya, engkau belum cukup kuat. Jangan bicara tarik jiwa, nantinya jiwa yang tarik. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang apa sih yang menjadi rahasia sehingga Yotam mampu melakukan 3 hal ini? Di
dalam 2 Tawarik 27 ayat 6, di sana dijelaskan Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Mengarahkan hidupnya itu sama bahasa aslinya dengan Amsal 21 ayat 29, yaitu mengatur langkahnya. Mengatur langkahnya di sini artinya ada sebuah tekad, ada sebuah kemauan yang keras yang disengaja, yang dikerjakan melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Dia mempersiapkan jalannya. Itu rahasia yang pertama. Dia mempersiapkan jalan. Dari 3 hal tadi, dia begitu mempersiapkan, bertekad. Dan yang kedua, ketika Alkitab mencatat bahwa Yotam itu hidup pada masa Hosea, Mika, dan Yesaya, kita akan lihat di Hosea 1 ayat 1, Mika 1 ayat 1, Yesaya 1 ayat 1. Di sana dikatakan firman Tuhan datang kepada mereka ada pada zaman Raja Yotam. Jadi Yotam mendengarkan firman Tuhan. Dia bertekad untuk melakukan hal yang baik, hal yang mau membawa dia pada sebuah keputusan dari pertimbangan yang matang. Mana yang akan saya ambil? Mana yang akan saya kerjakan? Pertama dari tekadnya dulu, kemudian dilengkapi oleh firman Tuhan. Sehingga Mazmur 119 ayat 9 berkata demikian, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Teladan yang dia lakukan, nasihat yang dia lakukan, pertimbangan matang menjadi dia untuk memilih prioritas mana yang dia kerjakan. Itu kemudian dia jaga sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan saya dan saudara di tengah-tengah dunia ini, ada teladan yang tidak baik, bukan? Ada nasihat yang tidak baik, bahkan ada pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Mari kita pertimbangkan matang-matang tekad kita mau mengambil yang mana. Dan tentunya harus memperhatikan firman Tuhan. Terarah fokus kita kepada berkenankah atau tidak kepada Tuhan. Amsal 14 ayat 15, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, percaya kepada setiap nasihat, percaya kepada setiap teladan-teladan, padahal itu menjerumuskan, merusakkan. Tetapi orang yang bijak, orang yang matanya tertuju, terfokus untuk selalu menyenangkan Tuhan, untuk selalu mau berkenan kepada Tuhan, ia memperhatikan langkahnya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi itu rupanya Bapak Ibu yang menjadi hal yang perlu kita jadikan pelajaran tentang pengalaman hidup dari Raja Yotam yang dia dapati dari pengalaman-pengalaman raja-raja sebelumnya. Yotam itu artinya apa?
Yotam itu artinya Tuhan adalah sempurna. Jadi manusia tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan saja yang sempurna. Jadi ketika dia kemudian tidak bisa membawa bangsanya kepada pertobatan, itulah kelemahan dia, karena dia tidak sempurna. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara sebagai manusia tidak juga sempurna. Untuk itu haruslah kita belajar dari setiap pengalaman-pengalaman untuk menentukan sikap dan prioritas kita. Belajar dari tokoh-tokoh iman. Makanya tokoh-tokoh iman ini dicatat kembali oleh perjanjian baru. Memang Yotam tidak diberi waktu yang lama, tidak panjang hidupnya. Dia hanya umur 41 tahun. Kita pun mengerti bahwa usia saya dan saudara itu terbatas. Daripada umur panjang akhirnya melakukan dosa dan mati. Kadang-kala saya melihat kenapa Tuhan memanggil orang-orang yang masih muda meninggal dulu. Saya melihat dari sisi yang lain, karena dia sudah cukup dewasa di mata Tuhan. Amin. Haleluya, selesai pekerjaannya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yotam berhasil belajar dari pengalaman hidup raja-raja sebelumnya, dan kita kemudian fokus sebelum mengakhiri pemberitaan firman Tuhan. Tentu yang paling dekat dia belajar pengalaman hidup dari ayahnya Uzia. Kembali kita perhatikan 2 Tawarik 26 ayat 4 sampai 5. Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Yang dilakukan oleh Yotam, ia meneladani hal yang baik dan tidak meneladani hal yang tidak baik. Artinya, selama melakukan benar di mata Tuhan, dia lakukan, tetapi dia tidak tergantung dengan siapa yang membimbing dia. Ini dia bertekad. Tadi yang sudah kita baca tadi. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarinya supaya takut akan Allah. Jadi yang dilakukan oleh Yotam itu mendengar nasihat yang baik, tetapi tidak mendengar nasihat yang jahat atau mengabaikan nasihat yang jahat. Jadi kalau seandainya suatu yang kita jadikan teladan atau pribadi yang kita jadikan teladan itu sudah mendahului kita, tetap kita dengarkan nasihat dia, masih tertanam. Jangan kemudian mengganti dengan nasihat yang tidak baik. Dan yang ketiga, dan selama Uzia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Yang dikerjakan oleh Yotam adalah tetap mencari Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Karena dia lihat selama mencari Tuhan, berhasil ayahnya. Saya mau tetap berhasil, karena itu saya mau tetap mencari Tuhan. Dia setia. Sehingga apa yang kita baca tadi, mengatur jalannya juga itu diberi arti taat dan setia. Mari berusaha menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, meneladani hal yang baik, mengikuti, mendengarkan nasihat yang baik, dan jangan berubah, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Saya undang imam musik dan singers
mengakhiri firman Tuhan ini, Bapak Ibu, tepatlah Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Seri kita bacakan bersama-sama sebelum saya menyerahkan kepada penanggung jawab selanjutnya. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dalam hitungan yang ketiga dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, berusahalah, niatkanlah itu dalam kehidupan saya dan saudara, mencari perkenanan Tuhan. Jangan hidup dengan kegagalan masa lalumu. Jangan hidup dengan latar belakangmu dari keluarga yang rusak mungkin, dari keluarga yang jahat mungkin. Kalau kita tidak punya panutan untuk diteladani, tidak ada yang perlu kita contohi sebelumnya, kita mungkin dari keluarga yang rusak atau dari lingkungan yang rusak. Kita punya kekurangan dalam hidup ini, seperti Yotam punya kekurangan di dalam pelayanan. Itu yang kadangkala merampas keyakinan kita, merampas tekad kita. Itu yang dikerjakan iblis, mengintimidasi, menuduh, sehingga kita menjadi lemah dalam pengiringan kepada Tuhan, lemah dalam berharap kepada Tuhan. Kita melihat diri kita penuh dengan kekurangan. Kita melihat keluarga kita yang mungkin tidak memberikan contoh yang baik bagi saya dan saudara. Tetapi mari kita ingat dan kita yakinkan bahwa Tuhan mengerti penderitaan Lot. Tuhan mengerti penderitaanmu, rasa yang engkau boleh lewati selama hidupmu, dan Tuhan mengerti kelemahanmu. Amin. Tetapi sebaliknya, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memperhitungkan setiap usaha saya dan saudara untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena selalu ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan tiap-tiap orang, dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Puji Tuhan. Mari kita belajar banyak dari pengalaman hidup. Dan kali ini kita belajar pengalaman hidup Raja Yotam.